Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama menghafal kembali dan mengkaji kembali hadis nomor 2 yang tercatat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Yang mana tentunya kita tahu kemarin di kajian awal kita sama menyinggung soal faidah atau keutamaan seseorang yang dapat menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agamanya, yaitu kata Rasul SAW, maka akan membangkitkan Allah kepada orang tersebut yang dapat menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan urusan agamanya dari sebahagian golongan faqih yang paham tentang agama atau golongan ulama. Nah, tentunya termasuk kepada golongan yang bahagia. Nah, untuk itu kita meneruskan kembali kajian kita dan juga hafalan hadis kita, yaitu hadis yang kedua yang dicatat oleh musannif atau pengarang kitab Arba'in Nawawi, yaitu Al-Imam Nawawi. Di sini nanti kita sama baca, kita tabarrukan dan kita hafal kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadisus tsani muratibuddin al-islam wal iman wal ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Baik, di dalam hadis nomor kedua ini, yaitu berkaitan di awal tadi tentang Islam, iman dan ihsan, yang mana termasuk di dalam rukun agama, disebutnya adalah rukun agama. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu
Berkata sahabat Umar, bainama nahnu, ketika kami semua, nahnu berarti bersama sahabat yang lain, inda Rasulillah, bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iltala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang begitu putih bajunya, bersih putih, syadidu siwadis sya'ri, dan begitu hitam rambutnya. Jadi ini gambaran yang ideal, sangat ideal. Berarti pria yang datang pada saat itu adalah ideal dengan pakaian putih dan rambut yang begitu hitam. Bahkan la yuro alaihi asarus safar, tidak terlihat atau tidak dilihat, tidak diketahui, tidak tidak dilihat asarus safar, bekas-bekas perjalanan. Artinya kan ketika di gurun pasir di negara di Jazirah Arab sana, tentunya berarti yang belum seperti zaman sekarang, yaitu gurun pasir dan sebagainya, jalannya pun ya tetap gurun pasir. Nah di sini iltola'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat sama sekali bekas-bekas perjalanan. Nah, kalau zaman dulu mungkin kalau dia jalan di tengah padang pasir atau di jalan-jalan yang sekitaran padang pasir, otomatis ada sedikit debu-debu yang nempel. Nah, tapi laki-laki yang datang ini tidak sama sekali terlihat daripada bekas perjalanan, artinya tidak berdebu. Wala ya'rifu minna ahadun wala ya'rifu, dan tidak mengetahui dari kami sekalian kepada lelaki tersebut satu orang pun. Jadi pada saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Rasul dan pada para sahabat lainnya sedang berkumpul, ada sesosok laki-laki yang datang, dan mereka para sahabat pun satu orang pun tidak ada yang mengetahui laki-laki yang datang ini dengan pakaian yang bersih, rapi, serta rambut yang begitu hitam. Hatta jalasa ila Nabi, kemudian laki-laki yang baru datang tersebut duduk, jalasa duduk ila Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian beliau menyandarkan, laki-laki ini menyandarkan kedua lututnya, disandarkan langsung kepada kedua lutut Nabi. Ya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian laki-laki ini duduk dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, kemudian menempatkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, artinya seperti posisi duduk iftirash, yaitu duduk tahiyat awal. Waqala, dan berkata orang tersebut yang tiba-tiba datang dengan sosok yang begitu rapi, bersih, dan tidak ada yang mengetahui salah satu dari sahabat pun pada saat itu dari mana asalnya, tidak ada yang mengenali. Kemudian duduk di hadapan Nabi dengan kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi, kemudian posisi kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Ada satu riwayat mengatakan ke atas paha Nabi, ada yang satu riwayat mengatakan ke atas paha orang tersebut yang datang. Artinya seperti duduk posisi tahiyat awal atau duduk iftirash. Waqala, dan orang yang baru datang ini berbicara, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa pembicaraannya? Wahai Nabi Muhammad, akhbirni, tolong beritakan kepadaku,
anil Islam, tentang apa itu Islam. Faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah. Kata Rasul, Islam itu yaitu kamu mengiktikadkan sesungguhnya tiada Tuhan illallah, melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadan, dan mengiktikadkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan Islam itu adalah kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tuhijjal baita wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke Baitullah in istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, untuk melaksanakan haji tersebut, sabilan, di dalam perjalanan. Nah, setelah dijelaskan tentang Islam oleh Rasul, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu, orang tersebut mengatakan sodakta, yang artinya betul wahai engkau Nabi Muhammad. Fa'ajibna, kemudian kata Sayyidina Umar, fa'ajibna, kami semuanya terheran-heran, lahu, kepada orang tersebut, yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan daripada apa yang telah diucapkan oleh Nabi. Artinya, kok dia bertanya langsung berkomentar, betul Anda. Biasanya kan sesuatu orang ketika bertanya itu, oh begitu, terima kasih penjelasannya. Kalau ini malah ketika nanya itu terkesan bukan karena tidak tahu, tapi terkesan seperti mengetes. Kok setelah dijawab, sodakta, betul wahai engkau Nabi Muhammad. Nah, makanya para sahabat di sini konteksnya Sayyidina Umar dengan para sahabat itu fa'ajib. Nah, kami heran lahu, kepada orang tersebut, yas'aluhu, mereka dia bertanya, kemudian yusaddiquhu, dan dia membenarkannya atas jawaban daripada Rasul. Nah, kemudian qala, dan selanjutnya di dalam hadis ini orang yang tadi datang berkata kembali, fa akhbirni anil iman. Apa perkataannya? Akhbirni, tolong beritahu kepadaku, anil iman, tentang iman. Qala, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antu minabillah. Pertama, iman itu adalah mengimani kepada Allah, wa malaikatihi, dan mengimani kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, wa tu'mina bil qadari, dan mengimani kepada qadar. Qadar itu adalah kepastian, baik itu qadar khairihi, bagusnya itu qadar, wa syarrihi, dan jeleknya itu qadar. Itu semata harus kita imani, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Rasul menjelaskan tentang tadi apa iman terhadap orang tersebut, kembali orang itu berkata, shadaqta, betul wahai engkau Nabi Muhammad. Qala, kemudian berkata lagi orang tersebut yang baru datang, fa akhbirni anil ihsan, coba beritahu kepadaku tentang yang namanya ihsan. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, sebagaimana engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka i'tikadkanlah sesungguhnya Allah yarak, melihat engkau. Jadi gerak-gerik kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bertanya tentang ihsan, orang tersebut berkata lagi,
Qala fa akhbirni anis saah. Coba beritakan kepadaku anis saah, tentang hari kiamat. Qala, maka Rasul bersabda, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidakkah orang yang ditanya tentang hal saah hari kiamat bi'alama minas sa'il itu lebih tahu daripada yang menanya. Qala, kemudian berkata lagi orang tersebut, fa akhbirni an amaratiha. Coba beritahu kepadaku daripada ciri-ciri kiamat tersebut. Qala, maka bersabda Rasul, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama cirinya adalah antalidal amatu rabbataha. Yang mana ketika antalida, ketika melahirkan al amatu, hamba sahaya wanita, rabbataha, kepada pemiliknya. Wa antarul hubatal uratal alata ri'asha, dan melihat orang yang tidak beralas kaki, hubatal urata, yang telanjang dada, ri'asai, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, itu berlomba-lomba untuk tinggi meninggikan bangunan-bangunan. Jadi cirinya Rasul menjelaskan di sini antalidal amatu, itu ketika seorang hamba sahaya wanita melahirkan daripada robba atau sayyidnya atau pemiliknya. Kemudian suman tolako, orang tersebut setelah bertanya demikian panjang lebar tentang Islam, iman, ihsan, kemudian ciri hari kiamat, suman tolako, pergi begitu saja. Palabistu malian, kemudian kata Sayyidina Umar, palabistu malian, kami lama berdiam bersama Rasul, intinya seperti itu, malian dalam beberapa waktu, artinya waktu yang tidak sebentar. Tsumma qala, kemudian di tengah keningan duduknya sahabat dengan para Rasul pada saat itu, tsumma qala, kemudian bersabda Rasul, ya Umar, wahai Sayyidina Umar, atadri manisail, apakah kamu mengetahui manisail, orang yang tadi bertanya? Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasulu a'lamu, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Qala, bersabda Rasul, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang tadi itu adalah malaikat Jibril, atakum, mendatangi kamu sekalian, yu'allimukum, dan memberikan pendidikan, atau yu'allimukum, memberitahu kepada kalian semua, dinakum, akan agama kalian semua. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nah, jadi di dalam konteks hadis ini, pertama tadi adalah menjelaskan tentang Islam, 4 poin, menjelaskan tentang Islam, iman, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat adalah tentang ciri daripada kiamat. Seperti tadi dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah, yaitu Islam itu bersyahadat itu meyakinkan, mengiktikadkan di dalam hati dan mengamalkan di dalam perbuatan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu syahadat. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Itu tentang Islam. Dijelaskan kembali di dalam syarah kitab Arba'in, di antaranya, di dalam syarah hadis Jibril. Hadis ini karena yang bertanya itu Jibril, tadi di akhir redaksi hadis bahwa diberitahukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar bahwa yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril, maka para ulama menamai hadis ini dengan hadis Jibril. Nah, di dalam
konteks hadis Jibril ini banyak pensyarah atau pensyarah tentang hadis ini. Pensyarah itu apa namanya? Yang menjelaskan tentang hadis ini secara detail. Di antaranya yaitu di dalam kitab Hidayatul Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail, yang mana Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini adalah beliau salah satu ulama di Hadramaut sana dan dilahirkan di Jakarta. Apa katanya? Tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Islam kepada orang yang baru datang tersebut, yang notabene-nya adalah malaikat Jibril. Islam tentang rukun-rukunnya, dan secara definitif Islam itu di dalam kitab Hidayatul Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin sendiri yaitu al-imtithalu wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkamis syar'iyyati wa huwa ad-din al-maqbul indallah alladzi ikhtarahu li ibadihi wa lam yartadi dinan siwah. Islam itu adalah imtisal, mengikuti, wal inqiyad, dan betul-betul berpegang teguh atas apa yang telah datang terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada hukum-hukum syariat. Dan inilah wahwa ad-dinul maqbul, yaitu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Gitu. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Itulah Islam. Dan tadi rukunnya itu 5 disabdakan oleh Nabi, rukunnya 5, dimulai dari syahadat sampai berhaji bagi yang mampu, yang mana masih di dalam kitab Hidayatul Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail itu menuliskan inna hadhil arkan al-khamsata murattibatun ba'duha bi ba'din. Sesungguhnya rukun-rukun yang 5 tadi saling mengikat, saling mengait antara yang satu dengan yang lainnya. Layak balu min amilin, layuk balu tidak akan diterima min amilin dari seseorang pengamal, pelaksana, al amalu amalnya, biba'diha hanya sebahagian saja, hatta ya'mala biha kulliha, sehingga dia mengamalkan seluruhnya. Artinya apa? Tidak diterima ketika rukun Islam ini tidak diamalkan secara keseluruhan, karena tadi saling berkaitan, jadi hanya memilih saja. Contoh, kalau puasa karena setahun sekali, setahun sebulan konteksnya ya, di bulan Ramadan mau dia, tetapi dalam keseharian sholat enggan. Nah, yang dimaksud murattibatun di sini saling mengikat. Artinya hati-hati ketika kita bersemangat dengan salah satu rukun Islam, kemudian rukun Islam yang lainnya kita tinggalkan, bisa jadi dengan adanya itu amal kita tidak diterima sesuai dengan konteks yang ada di dalam kitab Hidayatul Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin. Jadi karena kita orang Islam, sudah semestinya dan wajib bagi kita untuk menunaikan semua rukun Islam tersebut, kecuali haji. Haji itu dijelaskan juga di dalam konteks hadisnya, inistata'ata, jika kamu mampu. Nah, begitu. Nah, jadi himbauannya adalah bahwa rukun Islam ini sudah semestinya menjadi kewajiban kita untuk kita laksanakan semuanya, kecuali haji. Nah,
Itu dikhususkan bagi yang mampu. Kemudian di pembahasan kedua tentang hadis ini yaitu tentang iman. Yang mana iman itu apa tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah, yaitu mengimani kepada Allah, meyakini kepada Allah. Kemudian yakin wa malaikatihi, dan kepada para malaikat, wa kutubihi, ketiga yakin kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada utusan-utusan atau rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan mengimani kepada kepastian dari Allah, qadar dari Allah, baik sebaik-baiknya qadar maupun jelek-jeleknya qadar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang iman, rukun iman. Yang terakhir ketiga yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang bertanya tadi menjelaskan di dalam hadis ini tentang ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah seolah-olah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini yang paling mantap. Fa illam takun tara, minimal ketika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah yarak, itu melihatmu. Jadi gerak kita dalam beribadah Allah melihat, gerak kita dimanapun tempat Allah melihat, gerak kita dimanapun waktu Allah melihat, kapanpun waktu Allah melihat. Nah, apalagi ketika ibadah, jangan sampai ibadah kita itu tercampuri dengan ghaflah, lupa kepada Allah, tidak khusyuk, tidak khudu', tidak khudur, tidak hadir hati kepada Allah. Karena apa? Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya ihsan. Jadi inilah yang tercatat di dalam hadis Jibril ini, atau hadis nomor kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini menerangkan tentang rukun agama. Pertama Islam, kedua iman, ketiga adalah ihsan. Nah, bahkan di dalam hadis ini tadi mengandung rukun agama. Kemudian selain itu juga menyimpan konteks, dari secara konteks menyimpan akan bagian ilmu yang mana tentunya terurai dari susunan dari hadis ini, terurai sekurang-kurangnya ada tiga ilmu. Yang pertama yaitu mengandung ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih itu adalah ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatil lati faradallahu al-qiyamah biha 'alal muslimin wal muslimat. Itu mengandung ilmu fikih tentang, yaitu ilmu yang mengetahui tentang hukum-hukum syariat agama yang amaliyah, yang mesti dikerjakan, yang mesti dipraktekkan. Allati faradallah, yang telah memerlukan Allah al-qiyamah, untuk mendirikan atau mengerjakan biha, terhadap hukum-hukum tersebut, alal muslimin, bagi orang-orang yang muslim, wal muslimati, dan bagi orang-orang yang muslim, wanita yang muslimah. Nah, seperti itu fikih. Jadi di sini kan nanti masuknya rukun Islam kedua itu sholat. Tentunya kita harus mempelajari hukum tentang tata cara praktek dan segala pembatalan sholat, itu nanti berkaitan dengan fikih. Zakat, puasa, begitu ada rukun dan syaratnya, itu berkaitan dengan fikih. Kemudian mengandung juga disiplin ilmu atau hasanah, ilmu pengetahuan dari hadis tersebut tentang ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Mayajibu i'tiqaduhu 'alal mukallaf minal ilahiyah wan nabawiyat was sam'iyat. Jadi apa? Tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid ini adalah sesuatu yang wajib. Apa? Mengiktikadkannya, meyakinkannya di dalam hati,
Alal mukallaf, bagi setiap yang balik dan berakal tentunya. Mukallaf yang balik dan berakal. Dari sifat-sifat ketuhanan yang mana kita tahu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 50 aqaid. 50 aqaid, sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang wenang bagi Allah, sifat yang wajib di para rasul, sifat yang mustahil bagi para rasul, sifat yang wenang bagi para rasul. Itu semua jumlahnya ada 50 aqaid. Kemudian terkandung juga disiplin ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu tasawuf. Apa? Yaitu ilmu akhlaqil qalbi, ilmu tentang akhlak, atau ada bahasa akhlak, yaitu budi pekerti yang baik di dalam hati. Ilmu akhlaqil qalbi, budi pekerti yang baik di dalam hati. Allati yajibu 'alal 'abdi ayyatahalla, yang mana wajib bagi setiap hamba yatahalla, untuk menghias diri biha, dengan ilmu tersebut, minal munjiat, dari segala sesuatu yang menyelamatkan. Artinya apa segala sesuatu yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat? Ya tentunya dengan ilmu agama. Tentunya dengan banyak kajian-kajian tentang agama, baik berkaitan dengan hukum atau baik berkaitan dengan nasihat. Kemudian wayatakhalla, dan mengosongkan anha, daripada apa? Minal muhlikat, mengosongkan apa? Hati daripada muhlikat, sesuatu yang mencelakakan kita, seperti berbuat dosa, maksiat. Itu sesuatu yang jelas mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Kadang badan kita rusak, terjadinya bencana, itu adalah tentu akibat daripada ulah kita sendiri, kan? Seperti firman Allah, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya, terjadinya kerusakan baik di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, itu akibat ulah daripada manusia tersendiri. Jadi ketika rusak badan kita, ya kita jangan dulu jauh-jauh introspeksi diri, tobat kepada Allah. Siapa tahu kita memiliki kesalahan yang belum sempat kita tobati. Nah, ini adalah muhlikat, sesuatu yang mencelakai atau merusak. Makanya mengosongkan diri dari hal-hal yang demikian, terutama dari dosa. Itu adalah akhlak, inti daripada ilmu tasawuf. Nah, itulah hasanah ilmu pengetahuan yang diantaranya timbul daripada hadis, kandungan hadis Jibril ini. Jadi intinya apa? Dan terakhir di dalam poin hadis ini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita tentang daripada cirinya hari kiamat. Yang mana cirinya hari kiamat? Antalidal amatu rabbataha, ketika hamba sahaya wanita atau budak wanita melahirkan rabbataha, sayyidnya atau pemiliknya. Nah, di sini mungkin secara fikih, ketika amat itu dulu ada yang namanya amat. Amat itu adalah hamba sahaya wanita, budak belian wanita pada saat masih terjadi zaman perbudakan. Dan ketika kita membeli hamba sahaya wanita, itu boleh halal hukumnya untuk disenggama, dengan catatan beberapa rukun dan syaratnya terpenuhi. Di antaranya diistibro dulu, sebelum pembeliannya diistibro dulu. Nah, ketika disetubuhi, maka otomatis ketika membuahkan seorang anak itu menjadi anak yang merdeka, karena anak si pembeli, atau disebut konteksnya sayyid. Kemudian dan seketika amat itu merdeka, itu secara fikih. Tapi secara meluasnya banyak ulama yang mengartikan, yang memberikan penjelasan tentang antalidal amatu rabbataha. Nah, jika
melahirkan seorang amat, seorang wanita, robbataha, kepada kepada pemiliknya, atau ya kepada pemiliknya. Artinya apa? Di sini diantaranya di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah karangan daripada Syekh Hizam Al-Kamil Hamid Al-Azhari Asy-Syafi'i. Ini sama salah satu yang mensyarahi kitab Arba'in Nawawi, yaitu judul kitabnya Al-Anwarul Muhammadiyah. Fihi isyaratun ila kasratil uquqi wa idha'atil huquq. Nah, jadi antalidal amatu rabbataha ini adalah isyarat bahwa kasratil uquq, banyak kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak, sehingga seorang anak itu seolah-olah menjadi majikan bagi orang tuanya. Begitu. Nah, menjadi majikan bagi orang tuanya. Mungkin banyak terjadi di zaman sekarang. Itu jadi cirinya yang digambarkan oleh Rasul, antalidal amatu, ketika seorang wanita melahirkan robbataha, majikannya. Seorang wanita melahirkan majikannya, artinya orang tuanya ini didurhakai oleh anak-anaknya itu. Nah, itu adalah sudah menjadi ciri-ciri kiamat. Kemudian yang kedua, di dalam konteks hadis ini dijelaskan tentang ciri kiamat itu antaral huffatal uratal ala tari'asya yatatawaluna fil bunyan, yaitu ketika melihat para penggembala atau orang-orang miskin yang tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal atau sepatu, kemudian telanjang dada, beliau juga mengangon kambing, tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Jadi banyak bangunan-bangunan yang menjulang, yang mereka bangga-banggakan, yang mereka bangga-banggakan. Itu diantara ciri kiamat. Mungkin banyak juga penafsiran daerah-daerah atau negara-negara miskin yang sekarang berlomba-lomba meninggikan bangunan, tower dan segala macam. Itu adalah salah satu tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu poin-poin daripada hadis Jibril ini, atau hadis nomor kedua yang tercatat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya, umum bagi kita semuanya yang dapat mendengarkan, yang dapat sama membaca dan menyimak sedikit penjelasan daripada hadis nomor kedua yang tercatat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, yang untuk kita sama-sama tambah supaya tambah berkah. Yang ke bawah belum diartikan, ya, mohon maaf. Summan tolako, kemudian setelah bertanya tentang ciri kiamat yang terakhir pertanyaannya tadi, summan tolako, kemudian orang tersebut berangkat lagi dari kumpulan Rasul dengan sahabat, pada bistu malian, kemudian selang beberapa waktu Sayyidina Umar berdiam bersama Rasul SAW dan sahabat lainnya beberapa waktu. Sumakola, Rasul bersabda, ya Umar, wahai Sayyidina Umar, atadri manisail, apakah kamu mengetahui orang yang tadi bertanya? Qultu, aku berucap, kata Sayyidina Umar, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lah hanya yang mengetahui. Kata Rasul, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang tadi itu, yang datang secara misterius itu adalah malaikat Jibril. Makanya pantas nggak ada kelihatan bekas jalan, bajunya tidak berdebu, bahkan putih bersih, kemudian rambutnya begitu hitam. Atakum, Jibril itu atakum, mendatangi kamu sekalian, yu'allimukum, sebetulnya untuk memberitahukan kepada kamu sekalian dinakum, tentang agamamu, yaitu tadi memberitahukan tentang Islam, memberitahukan tentang iman, kemudian memberitahukan tentang ihsan, dan memberitahukan tentang daripada ciri kiamat. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kita dapat kesimpulan bahwasanya
kita usahakan pertama perbaiki keislaman kita dengan senantiasa menjaga rukun-rukunnya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk senantiasa dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, khusus melaksanakan rukun-rukun Islam. Kemudian juga tentang iman dan juga tentang ihsan, bagaimana kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga hati kita dan selalu di dalam hati kita yakin bahwasanya setiap gerak-gerik langkah kita itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput daripada perhatian Allah, terutama di dalam beribadah. Supaya kita menggapai derajat ihsan, kita harus selalu merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terkesan ibadah kita itu sembrono atau asal-asalan. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya khusus bagi saya, umum bagi kita semuanya. Insyaallah nanti kita lanjut pengajian Arba'in Nawawiyah ini di kesempatan lain. Dicukupkan segitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab.